Jauh nggak ketemu kita putar balik. Iya, mau direnov kayaknya ada bambu-bambu nih. Tanam. Karena kayaknya kan ke sana kan lihat orang. Nggak mau. Di situ udah tidak panas, Papa. Apa terjadi? Kita minta tolong. Singkat cerita, benteng ini dahulunya adalah gudang rempah bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama kali masuk di Maluku pada tahun 1512, yang dipimpin oleh gubernur jenderalnya bernama Magalhães dan sekretaris jenderalnya bernama Francisco Ciro. Mereka membangun sebuah gedung rempah atau loji yang sekarang dikenal dengan nama Benteng Amsterdam. Bangsa Portugis ini bergerak dari pelabuhan Malaka, kemudian Ternate, lalu ke Ambon. Pada saat mereka masuk ke Ambon, kapal mereka karam di Nusa Telu dalam bahasa daerah Hila atau saat ini dikenal dengan Pulau Tiga. Saat bangsa Portugis masuk Maluku pada tahun 1512, sebenarnya kerajaan Islam sudah ada di Maluku sini yang dikenal dengan Kerajaan Hitu yang berpusat di negeri Hila ini. Pada saat kapal bangsa Portugis karam, ada nelayan yang mencari ikan. Mereka melihat ada kapal karam di sana, lalu mereka turun ke darat untuk melaporkan kepada raja yang berkuasa pada masa itu, yaitu Raja Sulaiman yang mempunyai gelar Raja Bulan. Singkat cerita, nelayan itu melaporkan karamnya kapal di Nusa Telu berisikan orang berkulit putih dan matanya berwarna biru. Kemudian Raja Sulaiman memerintahkan mereka untuk membantu atau menolong, lalu menurunkannya di sini. Singkat cerita, bangsa Portugis meminta izin untuk membangun gudang rempah. Kemudian bangsa Belanda memasuki Maluku pada tahun 1605, yang dipimpin oleh gubernur jenderalnya bernama Stephen van der Hagen. Kemudian bangsa Belanda dibantu oleh kerajaan Hitu untuk mengusir Portugis. Karena Portugis dalam sistem dagang monopolinya berhasil mengumpul rempah di Maluku kemudian dengan secara paksa kepada masyarakat untuk menjual daun cengkeh dan daun pala. Sehingga cengkeh dan pala itu akan mati. Tidak akan ada lagi negara lain yang memiliki persediaan yang lebih sebanyak seperti di sini. Karena pada era itu di Eropa 1 kilogram pala itu lebih mahal dari 1 gram emas. Di dalam buku yang ditulis oleh Rumpius di abad 16, orang Eropa berbondong-bondong datang ke Maluku untuk mencari rempah pala dan cengkeh karena pada kala itu di Eropa khususnya di Inggris ada wabah penyakit yaitu cacar yang sangat mematikan dan cuma bisa disembuhkan dengan pala. Setelah Belanda berhasil mengusir Portugis dan benteng ini berhasil dirubah menjadi kubu pertahanan sekaligus dinamakan Benteng Amsterdam. Dan inilah benteng yang pertama kali dibangun oleh bangsa Belanda di Maluku. Kesimpulannya, Indonesia bukan dijajah karena emas dan perak, melainkan pala dan juga cengkeh. Mungkin. Iya.
Hello. Hello. Gereja Immanuel dilarang merusak, mengotori dan berhubungan dengan keadaan lingkungan. Kita lihat dalam yuk. Arjun, tunggu nak. Dia sudah masuk. Gereja Immanuel ini dahulunya adalah sebuah kapel Katolik yang bernama Santo Yakobus. Bangsa Portugis membangun gudang rempah, mereka membangun tempat ibadah yaitu Santo Yakobus. Bangsa Belanda yang masuk dan berhasil mengusir bangsa Portugis, lalu mengubah kapel Katolik ini diperbesar oleh pendeta yang paling pertama di Maluku yang bernama Bernardus van Plauren. Sekaligus menjadi pendeta pertama di Maluku, dinamakan Immanuel. Jadi kata Immanuel pertama kali terucap di Maluku di sebuah dusun Hila. Dahulunya di sini ada Hila Islam dan Hila Kristen. Singkat cerita, bersaudara Hila Kristen sudah pindah karena musibah pada tahun 1999. Sampai dengan sekarang, gereja itu dijaga oleh orang-orang Islam. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar toleransi di Indonesia, belajarlah di desa Hila. Itulah toleransi. Lihat nih, aku bisa naik. Yang di sini ada bagian atas. Iya. Ayo kita. Ya, memang panas kan 30 derajat tadi. Lebih kayaknya ini sudah. Ayo Arjun. Di sini ada bunga. Bunganya cantik. Satu hari aja mau menghilangkan badan. Menghilangkannya susah. Gimana? Berlanjut kita? Lanjut ke Destinasi selanjutnya ya. masjid tua lagi. Di seberang ada masjid tua. Seberang Yang mana kata sih? di seberang sana. Katanya masjid tuanya bisa berpindah sendiri infonya. Masa? Masjid gaib. Nggak tahu, nanti kita lihatlah kalau ada om-omnya yang bisa cerita di sini. Tanya-tanya. Dia juru kuncinya. Buahnya diambil buat apa nak? Jangan orang. Buah coklat. Nggak boleh diambil, orang nanam. Tempat santai di belakang benteng. Ada gazebo buat tempat duduk. Jangan deket-deket deh. Foto cemburu situ. Tarik. Apa kabar? Tinggal ke sinetron itu ya. Sampai jumpa benteng. Sama ya. Ganti baterai ya. Bye bye. Ayo kita yuk minta Angga. Cuaca udah mulai berangin. Jam 2:22. Bergerak dari benteng Amsterdam. Ada apa? Kambing. Jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
SD-nya angkanya 33 loh, Mak. 3 angka loh. SD 295 1198. Nah, Masjid Tua Wapawe. Papa lewat sini. Bagus kan? Tempat duduk. Masjid Tua. Itu loh prasastinya. Mana? Minjem tongsis soalnya. Yuk. Nanti masih bisa lagi pas keluar. Masjid Tua Wapawe. Orang kaya Allah. Prasasti. Katanya di masjid ini tuh nggak ada pakunya, Mak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus kan? Kalau mau tanya-tanya boleh. Atau mau tahu sejarahnya saja tuh Bapak Masjid Tua ini bagaimana begitu. Kita sambil duduk apa boleh? Masjid Tua Wapawe adalah masjid tertua di Maluku yang didirikan pada tahun 1414 Masehi oleh Perdana Jamilu dari Kesultanan Jailolo. Menandai penyebaran Islam di kepulauan itu, awalnya terletak di Gunung Wawane. Masjid ini berpindah ke lokasi saat ini di Desa Kaitetu, Maluku Tengah pada tahun 1646. Perpindahan lokasi masjid ini karena konflik dengan Belanda atau VOC pada tahun 1634. Masjid dipindahkan ke negeri Tahala 1614 dan akhirnya ke lokasi ini sampai dengan sekarang. Masjid ini menyimpan Al-Quran tertua yang ditulis tangan oleh Imam Muhammad Arif Kulapes dan tongkat khotbah yang dibawa langsung dari Arab, dan timbangan zakat fitrah yang digunakan pada zaman dahulu. Oh, ini pintu awal masjidnya. Arsitektur bangunan ini memiliki keunikan karena didirikan tanpa paku atau pasak besi, melainkan menggunakan sistem pasak kayu dan gaba-gaba atau pelepas sagu yang masih terawat hingga kini. Ayo kita jalan-jalan yuk, putar-putar ngelihatin bangunan ini yuk, masjidnya yuk. Ben salim sama Tete dulu dah. Salim sama Tete dulu. Salim cium tangan. Nah. Kumpul lah Belanda sudah kan profesornya dapat dengar sampai di sana. Oh, dari si. Iya. Oh, begitu. Iya itu tadi bilang. Jadi kalau panjang pas dipukul suaranya sampai ke benteng Amsterdam. Pengen suruh. Belanda sing mau. Hmm. Ya dong. Muhammad gak boleh dipukul-pukul. Nanti orang datang dikira orang udah sholat. Adem lah nak. Hah? Berarti Angga banyak terima informasi nih ya. Iya dia Bapaknya ngerti. bapaknya suaranya pelan jadi. Yang tadi jalan sampai 6 jam itu apa? Iya, jalan dari Jalan sini kaki. ke sana sampai 6 jam. Kalau antu bilang tantus kalau biasa itu sekitar 4 jam udah sampai. Arjun letakin tak boleh. Apa? Itu yang tadi. Mm-mm. Akhirnya kan pas di atas gunung Belanda suruh turun. Belanda suruh turun, masjid ketinggalan. Tahu masjidnya udah pindah ke sini sendiri. Itu mah ceritanya, urban legendnya. Seru ya.
Arjun. Anakmu di mana? Ya Allah, sampai ke lapangan bola sana. Bapak ketung balik dulu, Bapak. Terima kasih banyak. Mana motor? Dia ngambil kami di sini. Hah? Motorku di sana di belakang. Oh dia di situ. Ini lapangan bola sana. Panggil dia, Mi. Ini kan ikut Angga. Dia, Pak? Dia kan ikut Angga. Poinnya masjidnya nggak ada paku. Terus tuh Diikat doang. masjidnya jalan sendiri. Ya, masjidnya jalan sendiri dari atas gunung. Sewaktu penduduknya kan turun. Padahal masjidnya turun sendiri. Karena Belanda suruh ini ya. Suruh pindah. Pindah. Habis itu si beduknya kepanjangan. Sampai ke benteng Amsterdam. Dipukul, suaranya sampai ke benteng. Belanda bilang potong. Keras sih tadi suaranya. Perjalanan menuju pulang. Jam berapa ini? Jam 3:02. Jam 3:02 kita pulang Bergerak bersama dari KIT itu. Mita dan Angga. Ambon kota. Sekarang kita mau menuju ke rumah. Lewat mana? Dari sini kita arah balik juga, tapi ke tangga ada jalan pintas. Oh, ada jalan pintas. Apa juga belum pernah sih jalan. Pertama kali kita lewat jalan pintas ini. Mereka berdua itu yang bawa nanti. Sedikit nggak apa-apa, Iya, lu tetap ini cari momen. karena pasti nggak selesai sampai besok, Mak. Iya, kita tetap harus 2 part ya kayaknya. Panjang menghabiskan 2 baterai ini. Lumayan lah hari ini ya. Itu tadi kita harus belok situ, cuman ada acara jadi nggak bisa. Kita jalan. Kerilnya full. Liatin spion anakku. Dia mau lihat mama di mana. Di tikungan situ ada orang jualan, Angga? Ada orang jualan? Mana? Arah yang ke rumah 3 tadi. Wah, 180 buah apa polisi tidur. bisa dadakan kayak gitu.
Ya. Gazebo-gazebonya masih ada ya, Mas? Banget ya Allah, Masya Allah. Melihat air biru terus kayak sejuk. Tidak jauh dari pantai Waisahi atau Palaka Beach, Wakal, kita akan menemukan pertigaan di mana ke arah kanan kita menuju ke Rumah 3, sedangkan lurus kita akan menuju ke Hitu, Morela, dan seterusnya. Ini ada pertigaan, ambil ke atas. Apa? Tanjakan ya? Aspalnya karau sih, Mak. Nggak mulus nih. Karau, aspalnya karau bahasanya. Guncang-guncang diri ini deh. Bener-bener tanjakan yang Bertualang ini ya. hah? Diajak Mita bertualang ya kita. Dengan jalanan bagus kan? Ada jalan bagusnya. Ada jalan bagus. Aspalnya kayak sakit ya. Apa nih? Oh, ada orang. Jalannya apa? Hinanjul. Hinanjul. Tuh paman gitu. Masih belum. Pantas katanya Angga nggak ada warung kak. Ya mau ada warung bagaimana di sini? Hutan belantara ini. Woi, naik. Wow. Berhenti yo mendadak kayak gini. Air. Bagus. Aduh, bagus ya. Enggak. Tempatnya nggak tahu kah? Aduh, memang enak banget kalau tinggal kayak di hutan-hutan kayak ini, cuman nggak ada orang. Dingin. View-nya pepohonan, Dinginnya, Hutan. enaknya. kebun warga, orang-orang nanam sawit. Mobil awas. Lah, ini yang tadi kita ketemu pas berangkat plat B. Iya, dia ada, Mak. Ih, rumahnya cantik. Masya Allah. Bukan rumah kali. Apa dong? Tahu Bilal. Wow. Bertualang kemana kita ini? Ini pembawa jalan nah. Ada orang juga. Ada. Halo. Halo aja. Kena shoot lah. Kenal lah.
Mirip pacar Rahmani, mirip Risna. Nah, kayak ini, kayak di Paralayang Orang Ambon bilang trek. ada trek. Apa? Kenapa orang pelan-pelan tuh naik? Pertama kali lu ini lihat Aku jalan juga pertama kali. keren sih. Tapi Tapi tadi pertama kan jalannya agak sakit. Setelahnya ya memang kata orang sebelum apa? Sebelum dapat keindahan tuh pasti ada kesusahan dulu. masa Ini kita sudah masuk di kebun-kebun kayaknya deh. Kebanyakan kebun di sini. ngeri. Keren tapi ngeri. Keren tapi ngeri ya. Ini ala-ala kayak di jalan apa kayak itu. Ada aku lihat ke belakang. Wow. Kenapa lah otomatis ke ini ya? Kegeser. Otomatis ke hereng. Karena pas kamu herengin salah kah? Salah kah? Ya balik lagi jalan sakit mak. Jalannya lebih sakit lagi. Kehidupan kayak gini ya guys. Kadang sakit, kadang bagus ya, kadang naik, Iya, kadang turun. naik, kadang turun. Asik. Oh sedikit doang sakitnya. Enggak juga di depan Banyak Mas. juga sih. Oh, Oh sini betul. Aku pernah. capek apa? Capek turun ke bawah sana jauh banget tuh. Ini masuk ke air terjun ini. Taino. Taino. Tapi kita tidak mau ke situ karena pertama Oh betul nggak, Angga? Jalanannya lebih cepat dari sini memang. iya, Dari kota tuh ke Taino ini sebentar aja loh. Iya. Iya mak. Setelah perdebatan panjang selama di perjalanan, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi selanjutnya, yaitu Bukit Indah. Karena jalan dari sini menuju rumah masing-masing sudah tidak jauh lagi, dan kami memanfaatkan waktu yang tersisa. Dan karena dirasa videonya sudah terlalu panjang, maka cerita akan kita akhiri di pertigaan Taeno ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa.